بسم الله الرحمن الرحيم إذا قلت لصاحبك اليوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا وأغفركم الله واسمعوا ويرجعكم الله وأطيعوا رحمكم الله. صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله. الحمد لله خص أولياءه بالكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام بالصحة والعافية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح. Al-Hadis atau kama qala. Sidang Jumat Masjid Qasrul Ubudiyah yang insya Allah dimuliakan Allah serta seluruh kaum muslimin yang insya Allah diridhai Allah. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Kita senantiasa
menampilkan diri kita menjadi pribadi-pribadi mukmin sejati yang senantiasa diridhoi Allah, dan tanpa terasa waktu yang diberikan Allah kepada kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Tentu tidak ada salahnya sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan refleksi sekaligus melakukan resolusi di tahun depan agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang abadi selama-lamanya istiqomah dalam beriman bertakwa, dan orang yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sering panjenengan dengarkan di surah Ali Imran 102, yaitu haqqa tuqatih, bukan takwa yang abal-abal, bukan takwa yang fluktuatif, bukan takwa yang tergantung situasi dan kondisi. Haqqa tuqatih dalam konteks hadis Rasulullah adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Orang yang sungguh-sungguh dalam ketakwaannya itu adalah yang senantiasa menjaga ketakwaannya di mana dan kapan saja. Sehingga sumber ketakwaan sebagaimana ditunjukkan Rasulullah adalah di dalam hati kita semuanya. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati kita. Kalau sudah hatinya tertanamkan akidah yang kuat, ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, maka kita hidup dengan siapapun, kita berada dimanapun, dalam kesempatan apapun, insya Allah ketakwaan kita akan tetap terjaga, dan dengan demikian Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita harus melakukan refleksi? Karena apapun yang kita rasakan dalam hidup ini jamaah, khususnya selama 2023 ini, tentu berdasarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa rawuh di Masjid Qasrul Ubudiyah. Panjenengan bisa dengan leluasa, sehat walafiat mencari nafkah. Panjenengan bisa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri kula jenengan solih solihah, semuanya berkah rahmat Allah. Maka dengan demikian jamaah sekalian, konsekuensi kula jenengan senantiasa meningkatkan kualitas takwa Allah dengan bersyukur kepadanya. Kita perbaiki syukur kita di akhir, di penghujung tahun 2023 ini, tentu sambil kula jenengan bermuhasabah. Sudah seberapa banyak amal-amal soleh kita, sudah seberapa besar sumbangsih kita untuk dakwah li'ila'i kalimatillah, termasuk mensyiarkan agama Allah di Masjid Qasrul Ubudiyah. Sehingga dengan demikian muhasabah ini akan kemudian memotivasi kita agar hidup kita ini semakin bermakna jamaah sekalian. Dengan semakin bermakna, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki jati diri. Seorang yang bertakwa yang dinobatkan oleh Allah di dalam satu kalimat indah di surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Di antara sekian ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah manusia. Di antara sekian manusia yang mulia adalah orang yang beriman. Dan di antara sekian manusia yang beriman, yang paling mulia adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah sekalian, letak kemuliaan ketakwaan kita karena kita senantiasa menjaga taqarrub kita kepada Allah. Disitulah hakikat fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai manusia yang mulia. Dengan kemuliaan ini kita jaga jamaah sekalian. Maka sekalipun kita namanya manusia dilengkapi hawa nafsu, inilah yang kemudian ada keinginan-keinginan untuk merubah diri kita, merubah kehidupan kita dengan setulus hati kita. Satu tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa membersamai kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, hidup ini mungkin menurut kita sedih, tapi Allah yang memberikan jalan terbaik buat hidup kita. Yakinlah, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita merasa sedih, yakin bahwa Allah membersamai kita. Maka dengan demikian ahli tasawuf mengatakan, kun ma'allah aw ma'aman ma'allah. Jadilah kamu ini senantiasa membersamai Allah atau berusaha agar dibersamai Allah. Di dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum.
zikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka Allah pun akan senantiasa mengingat panjenengan semua. Maka di situ kemudian panjenengan membersamai hamba-hamba Allah, yang hamba-hamba Allah itu senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga tahun demi tahun meskipun berganti, hari demi hari mungkin silih berganti, tapi iman dan takwa tetap berada dan kuat di dalam hati. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah pribadi-pribadi muslim takwa Allah yang oleh Al-Quran disebutkan dengan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam, yaitu kula jenengan manusia. Mulianya di mana? Ya di takwanya itu. Maka di sini jamaah sekalian di surah At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah tidak main-main ciptakan kita jamaah sekalian. Sumpah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam penciptaan yang sangat kompleks, komprehensif. Dan kesempurnaan ini tentu dengan basic ketakwaan. Maka ancaman Allah, rambu-rambu Allah adalah summa radadnahu asfala safilin. Awas, kemuliaan kita, kefitrahan kita, keistimewaan kita yang diciptakan Allah sangat sempurna, jangan kemudian terjerembab, terjatuh dalam derajat yang serendah-rendahnya. Maka segeralah diikuti dengan ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali hanya orang yang bertakwa, yang takwanya itu diimplementasikan dalam bentuk iman dan amal soleh yang mempertahankan kebaikannya, kefitrahannya, kemuliaannya, bahkan di dunia sampai akhir masa, terbawa sampai ke surga selama-lamanya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka setelah nanti di pergantian tahun mungkin Allah memberikan kesempatan kita, dengan rasa syukur kita, Allah akan menambahkan nikmat kita. Di akhir tahun ini mungkin bersyukur panjenengan, insya Allah akan menambah panjang usia panjenengan, akan menambah keberkahan umur kula panjenengan. Berapapun usia secara kuantitatif, tapi yakinlah dengan syukur panjenengan, Allah akan menambahkan keberkahan secara kualitatif di dalam usia kita. Maka di tahun nanti kita harus melakukan resolusi mulai saat ini. Satu perjanjian dalam diri agar nanti di tahun depan kita lebih baik lagi. Rasulullah menegaskan kepada kita, man kana yaumu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Orang itu dikatakan beruntung kalau tahun ini, hari ini lebih baik daripada kemarin. Usahakan kita punya resolusi jamaah sekalian. Di tahun 2024 nanti kita harus lebih baik daripada tahun ini. Sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang diberkahi Allah dalam hidup kita. Jangan sampai kita orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Man kana yamuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Orang itu merugi kalau hari ini, tahun ini sama saja dengan kemarin. Dan celakalah justru yang tahun nanti tidak ada resolusi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lebih buruk lagi, dan itulah orang yang dimurkai, dikutuk, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita jadikan, kita contoh Masjid Qasrul Ubudiyah jamaah sekalian. Coba lihat secara fisik, tahun demi tahun diperbaiki. Awal kita berjumpa di masjid ini sampai saat ini begitu sejuk rasanya, membuat kalau jenengan harus introspeksi, harus memperbaiki diri. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegas, bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan menuju ampunan Allah dan surganya. Itu yang kita harapkan jamaah sekalian. Maka di tahun 2024 nanti, saat ini kita jenengan harus melakukan satu perjanjian agar nanti kita lebih baik lagi, iman kita lebih baik lagi. Pribadi muslim teladan itu jamaah sekalian adalah yang nanti bertekad untuk menjadi pribadi-pribadi yang salimul aqidah, keimanannya kuat jamaah sekalian. Dan keimanan ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. At-Tahrim itu jelas ya jamaah sekalian. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan hanya bertakwa kepada diri kalian sendiri. Jadi seakan-akan secara tersirat Allah menegaskan kepada kita, kalau kalian menjadi orang beriman bertakwa, jangan hanya diri kalian sendiri, tapi juga wa ahlikum, termasuk keluarga kalian.
Mungkin kula jenengan jadi orang-orang yang solih-solihah, ahli berjamaah, berdoa, berzikir, istighosah. Ingat, di belakang kita ada generasi-generasi yang harus kita wujudkan menjadi generasi-generasi yang ahli ibadah. Bahkan Allah memberikan motivasi kepada kita jamaah sekalian, nggih. Awas, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hati-hati. Jangan sampai panjenengan meninggalkan generasi yang lemah. Di tahun depan nanti anak kula jenengan semakin bertambah usia, semakin naik kelasnya. Sudahkah kira-kira semakin rajin ibadahnya? Sudahkah kira-kira semakin mulia akhlaknya? Sudahkah kira-kira hormat ta'zim kepada kedua orang tuanya? Begitu seterusnya jamaah sekalian. Dan itulah pribadi muslim teladan, salimul aqidah. Berikutnya adalah pribadi muslim terbaik, sahihul ibadah. Ibadah amal solihah kula jenengan, ya. Apalagi nanti harus mencerminkan bahwa ibadah itu bukan hanya ritual saja. Sering kita sampaikan ada hablum minallah, hablum minan nas. Ibadah sosial nggak boleh kita remehkan jamaah sekalian. Ya, kita jaga persatuan-kesatuan kita. Apalagi nanti di tahun 2024 konon katanya ada tahun politik. Kalau kita tidak hati-hati jamaah sekalian, bahkan sesama saudara kita saling bermusuhan. Makanya hebat para pendiri bangsa, tokoh-tokoh negara kita. Ini pesta demokrasi. Jadi sangat ironis kalau kula jenengan beda pilihan lalu bertengkar, bermusuhan. Kita tetap berteman, pilihan boleh beda, tapi persatuan aja kita jaga. Maka di sini kita sebutkan untuk khulu fi silmi kafah, itu maknanya adalah berislam secara kafah, secara universal, baik dalam hablum minallah maupun hablum minan nas. Jangan sampai ibadah kula jenengan bagus, khusyuk, tahajud kita rajin, rutin, tahajud kita, tilawah kita, ternyata tidak baik dengan sesama kita. Hanya beda nomor saja coblosan kita saling menghina antar sesama kita. Bukankah yang mencalonkan itu orang-orang terbaik bangsa? Jadi monggo nanti mulai sekarang ini tunjukkan kaum muslimin ini menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, sebangsa setanah air. Sampai Hadratus Syekh, ya, Hasyim Asy'ari mengarang lagu Hubbul Waton minal Iman itu. Yang dari waton itu menggambarkan bangkitnya bangsa Indonesia yang notabene mayoritas muslim ini hendaknya senantiasa mencontohkan diri menjadi pribadi-pribadi yang siap menjaga kebersamaan antar sesama kita, sesama muslim, sesama warga Indonesia, warga lingkungan kita, agar tercipta negara ini negara yang barokah, negara yang diridhai Allah. Nek wis negarane apik, gitu, pemerintah ini amanah, insya Allah kalau jangan juga istiqomah ibadah, maka dengan demikian turunlah barokah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ardh. Jadi kalau suatu bangsa, suatu lingkungan, negeri Indonesia tercinta ini jamaah sekalian kok mau beriman bertakwa, maka janji Allah akan dikucurkan berkah dari langit dan bersumber barokah dari bumi jamaah sekalian. Ini yang kita harapkan agar senantiasa mulai dari diri kita secara personal jamaah, lalu kemudian wujudkan di tengah-tengah rumah tangga kita, di lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai sekota, bahkan kemudian selingkuh besar bangsa Indonesia, agar senantiasa kebersamaan kita, rasa toleransi kita, ya, ketekatan kita, kekuatan iman kita, semangat ibadah kita akan senantiasa membawa dan memicu adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, yang subur, makmur, panjenengan juga insyaallah sehat walafiat, panjang umur, barokah fid din wad dunya wal akhirah, sampai di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.